Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu basic dalam jaringan atau networking, yaitu subnetting. Nah, jadi pada dasarnya itu subnetting itu untuk menentukan untuk menentukan jumlah IP yang akan digunakan pada topologi atau di dalam proyek gitu, topologi tetap dalam proyek. Nah, kenapa sih kita harus menentukan jumlah IP? Kenapa enggak /24 aja? Nah, tujuannya itu untuk tidak menghambur-hamburkan IP. Karena kan kita gunainnya itu IPv4, di mana IPv4 itu mempunyai batas maksimalnya, tidak seperti IPv6. Nah, selain alasan tadi, IPv4 mempunyai jumlah maksimalnya gitu. Saya sudah tanya kepada ChatGPT, apa dampak ketika kita menghambur-hamburkan IP? Salah satunya itu di dalam pengaruh keamanan jaringan, di mana IP ini tuh IP yang tidak terpakai bisa jadi sarang atau bertempatnya para cracking atau para penyusup, seperti spoofing atau penyusupan. Jadi kita harus menentukan berapa prefix yang akan digunakan di dalam sebuah jaringan. Jangan /24 aja lah, /24 aja, itu jangan. Perlu diingat. Nah, kita akan menggunakan contoh kasus. Contoh kasusnya seperti ini. Di dalam sebuah topologi kita membutuhkan 50 IP yang akan digunakan. Prefix berapakah? Prefix berapakah yang akan digunakan dalam 50 IP ini? Jawabannya adalah /26. Bagaimana caranya? Kenapa bisa /26? Nah, ini ada tutorial, ada penghitungannya. Jadi yang pertama tuh kita harus menghitung total IP. Total IP itu bertujuan untuk mengetahui jumlah IP yang bisa digunakan di dalam prefix ini. Ada rumusnya. Rumusnya itu adalah prefix dikurangi salah 32 dikurangi prefix. Nah, apa 32 itu, Bang? 32 ini kita ambil dari IPv4, di mana IPv4 itu mempunyai 32 bit. Nah, 32-nya ini kita ambil dari jumlah IPv4, yaitu 32. Jadi 32 dikurang prefix sama dengan 32 dikurang 26 dan 8. Dan selanjutnya itu adalah kita pangkatin 2 8-nya, jadi 2 pangkat 8 itu berapa, guys? Yaitu 64. Nah, selanjutnya itu apa? Ya, selanjutnya itu adalah menghitung subnet mask. Nah, subnet mask itu kayak 255, tapi kan itu prefixnya /24, sementara kita prefixnya /26. Jadi kita nggak tahu nih berapa belakangnya, bukan 0 lagi, tapi yang di /26. Ada rumusnya. Rumusnya itu 256 dikurang total IP. Nah, Bang, 256 itu apa, Bang? Nah, 256 itu kan di dalam sebuah IPv4 itu memiliki jumlah 0 sampai 255. Nah, kalau kita dijumlahkan dari 0, 1, 2, 3 sampai 255, itu memiliki jumlah 256. Nah, kita ambil 256-nya untuk mengetahui
subnet max dari prefix 26 ini berapa. Jadi 256 dikurang 64 itu berapa? Kita pakai kalkulator. 256 dikurang 64 192. Jadi 92. Jadi subnet mask dari prefix /26 itu adalah 255 192. Itu adalah subnet mask dari prefix ini nih. Nah, itu. Terus kita akan mencari lagi nih. Kita akan mencari lagi nih. IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk mengetahui IP network ini sebenarnya mudah. Caranya tuh kayak gimana? Kita kan tahu nih jumlah IP yang bisa digunainya itu adalah 64. Total IP-nya itu adalah 64. Nah, kita jumlahin dari 0 itu kalau 0 itu kalau ditambahin nih sampai 64 itu ujungnya tuh berapa? Ujungnya itu adalah 63. Coba kalian hitung sendiri dari 0 nih. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 63, pasti totalnya ada 64. Saya yakin tuh, pasti. Terus gimana nih selanjutnya? Selanjutnya itu tinggal tambahin nih. 0 ditambah 64 itu berapa? Ya udah 64. Terus 64 ditambah 64 itu berapa? 128. 128 tambah 6 itu berapa? 192. 192 guys. Bentar. Nah, kalau IP net kan kita kan di dalam IP v4 ini harus total jumlahnya itu adalah 256. Harus 256. Jadi ya udah, kita giniin aja. Nah, sekarang IP broadcast nih, gimana caranya? Karena kan kita udah tahu nih IP networknya itu adalah 64. Nah, kita kurangin IP selanjutnya dari IP network ini nih, 128 dikurang 1 itu berapa hasilnya? Dikurang 1 ada 127. Ini juga sama, yang ini juga sama nih. Selanjutnya itu 192 berapa dikurang 1, jadi hasilnya berapa? 191. Sebenarnya ada cara mudahnya gitu. Kalian tinggal tambah-tambahin kayak IP network. Kan IP network dari 0 tambah 64 tambah 64-nya lagi 128. Nah, kalau di IP broadcast-nya juga sama sih. Jadi di awalnya 63 ditambah 64 itu berapa? Hasilnya 27. Coba kita cek. Kalau nggak percaya, 63 ditambah 64 itu berapa? 127 tambah 64 lagi berapa? 191. Jadi udah benar kan? Lalu selanjutnya itu adalah 191 ditambah 64 berapa hasilnya? Hasilnya selanjutnya lah. Selanjutnya. Nah, karena kita udah tahu nih IP yang bisa digunakan, IP network dan broadcastnya itu berapa. Kita hitung lagi nih IP range. IP range itu adalah IP yang bisa digunakan sebagai klien. Mau pakai kabel, mau pakai wireless, itu tetap masuknya adalah IP range. Di sini ada beberapa blok. Yang pertama itu adalah 0 sampai 63, ini disebutnya blok 1. Ini disebutnya blok 2. Ini blok 3, ini blok 4 sama ini nih. Sama blok 4. Tapi berapa IP yang bisa digunainnya? Caranya itu adalah dari 0 kita tambahin 1. Jadi berapa 1? Dan dari 63 dikurang 1. Berapa hasilnya? 62. Nah, ini adalah blok pertama yang bisa digunain gitu. Di dalam sebuah topologi. Ini kalau
di dalam proyek tersebut memiliki eh, proyek tambahan atau proyek dadakan, bisa digunain nih yang 64 sampai yang bisa digunain blok kedua. Berapa IP yang bisa digunainnya? Yang 64 dikurang 1, berapa hasilnya? 63 sampai 127 dikurang 1, 126. Begitu juga selanjutnya. Nah, seperti itulah. Nah, itu adalah materi mengenai subnetting. Subnetting, dimana subnetting ini adalah hal basic tetapi jarang banget kita kerjakan lah, kita benar-benar ya dikerjakan. Apalagi kalau kita masih belajar, ya udah. Apalagi kalau kita masih belajar, ya udah ambil aja /24 biar gampang. Nah, itu tidak boleh, guys. Nah, sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya bagi kalian pemula-pemula di dalam jaringan atau di dalam networking. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.